Darfur adalah sebuah wilayah di Sudan, rumah bagi populasi sekitar 6 juta orang. Dari hampir 100 orang suku yang berbeda, beberapa suku bersifat nomaden atau semi-nomaden. Artinya mereka berpindah-pindah di sekitar tanah dengan ternak mereka. Lainnya adalah petani yang tetap menetap di tanah mereka sendiri. Kebanyakan nomaden atau suku semi-nomaden menganggap diri mereka keturunan Arab, sedangkan sebagian besar suku bertani menganggap diri mereka keturunan Afrika kulit hitam. Pada tahun 1983, terjadi kelaparan di Darfur yang hampir membunuh 100.000 penduduk Darfur. Menambah kesulitan yang dihadapi orang-orang di daerah ini, secara historis ada banyak ketegangan antara suku nomaden dan petani atas air dan lahan pengembalaan, tetapi perselisihannya biasanya diselesaikan dengan menggunakan sistem peradilan lokal. Namun pada tahun 1989, Sudan berada di bawah kendali Jenderal Omar al-Bashir yang menguasai negara itu dalam kudeta militer. Pemerintah Bashir mempromosikan pertumbuhan nasionalisme Arab dan mengadopsi sebuah kebijakan Arabiasasi di Darfur, mengutamakan orang Arab daripada orang kulit hitam Afrika, khususnya dalam sengketa tanah. Ketegangan tumbuh dan pemerintah di Khartoum memicu konflik dengan menuangkan banyak senjata ke dalam wilayah. Ada serangan terhadap komunitas pertanian Afrika lokal yang menetap oleh Arab nomaden suku. Pemerintah terlibat dalam pembersihan etnis dan perbudakan orang kulit hitam Afrika. Oleh karena itu, konflik ini terjadi antara petani kulit hitam Afrika, beberapa di antaranya milik pemberontak gerakan SLA dan JM, dan milisi Janjaweed yang telah bergabung dengan suku nomaden Arab. Pemerintah Bashir berusaha untuk menghancurkan para petani, para pemberontak, dan telah memberikan dukungan udara, helikopter dan senjata api ke Janjaweed dan insentif tanah untuk orang Arab karena bergabung dengan milisi. Disponsori oleh pemerintah, Janjaweed terus menargetkan orang kulit hitam Afrika di Darfur 12 tahun terakhir. PBB menggambarkan situasi tersebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia krisis kemanusiaan. Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi dan tinggal di kamp-kamp di seberang Darfur. Sekitar 300.000 pengungsi Darfur sekarang tinggal di negara tetangga Chad. PBB memperkirakan sekitar 4,7 juta orang masih terkena dampak situasi, mengingkari hak asasi manusia dan mengandalkan pada bantuan kemanusiaan. Mengapa peristiwa di Darfur didefinisikan sebagai genosida? Genosida didefinisikan sebagai salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau seluruhnya sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti membunuh anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok. Yang kedua, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan untuk mewujudkan fisiknya kehancuran seluruhnya atau sebagian. Yang ketiga, memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang terakhir, memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain. Bagaimana Darfur mirip dengan genosida lain yang diakui secara internasional? Genosida berasal dari atas. Bashir adalah alasan genosida di Darfur. Seperti yang dilakukan Hitler dan banyak tokoh senior di partai Nazi dengan Holocaust dan rezim melakukannya di Kamboja. Meskipun dorongan datang dari atas, banyak warga biasa yang terlibat dalam genosida. Dalam hal ini adalah milisi Janjaweed, sama seperti banyak orang di Eropa 1940-an terlibat aktif dalam penganiayaan Nazi dan Holocaust. Karena sebagian besar informasi dikuasai oleh pemerintah, sulit bagi eksternal negara dan lembaga untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peristiwa dan untuk memberikan yang efektif membantu. Ini juga menjadi masalah selama Holocaust dengan propaganda Nazi yang dikontrol ketat dan perang di negara-negara yang terlibat membuat bantuan eksternal yang efektif menjadi sangat sulit. Ada kritik bahwa masyarakat internasional tidak cukup berbuat untuk mencegah genosida tidak berlanjut. Sama seperti Sekutu telah dikritik karena kurangnya tindakan selama itu. Misalnya tidak membom Auschwitz. Dan pemerintahan Clinton dikritik karena respon yang lambat terhadap genosida di Rwanda. Milisi Janjaweed dan Angkatan Darat Sudan menggunakan pemerkosaan sebagai senjata untuk merendahkan orang kulit hitam wanita Afrika dan menghancurkan komunitas dan nilai-nilai mereka, meninggalkan fisik dan luka psikologis. PBB percaya bahwa ribuan perempuan telah menjadi korban pemerkosaan sistematis di Darfur dan penggunaan kekerasan seksual ini mengucilkan dan mengebiri perempuan
yang tidak bisa melindungi mereka. Apa yang terjadi di Darfur sekarang? Setelah 12 tahun konflik, Darfur menghadapi masalah geografis dan kemanusiaan yang sangat besar dalam jangka panjang tantangan. Dengan jutaan orang terlantar, kem-kem tempat mereka tinggal begitu penuh sesak dan mudah berubah. Mereka sendiri adalah bahaya, bukan sumber perlindungan. Banyak yang tidak terkendali senjata api di wilayah tersebut sehingga kem-kem serta sisa tanah berbahaya bagi semua orang. Bahkan orang-orang berusaha memberikan layanan kemanusiaan. Diperkosa oleh milisi Janjaweed pada tahun 2009, 13 organisasi bantuan kemanusiaan internasional diusir dan melakukan semua operasi di dalamnya wilayah yang ditangguhkan oleh pemerintah Sudan. Setidaknya ada 3 organisasi domestik juga berhenti. Hal ini menyebabkan jutaan orang rentan tanpa makanan, air, dan obat-obatan, meninggalkan populasi pada risiko kelaparan dan penyakit. Di tempat lain di Sudan, Darfur bukan satu-satunya daerah di Sudan di mana warga sipil hidup dalam bahaya serangan. Sejak pertengahan 2011 tersebut, pemerintah Sudan telah memerangi pemberontak di Nil Biru dan Kordofan Selatan, 2 negara bagian besar di wilayah perbatasan Sudan dengan Republik Sudan Selatan. Konflik ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari peristiwa lain di Sudan dan sejarah yang lebih luas Sudan. Keluhan kelompok pemberontak di kedua negara ini serupa dengan keluhan para pemberontak di Darfur dan seperti orang-orang di Darfur. Banyak orang di Kordofan Selatan dan negara bagian Nil Biru merasa demikian telah diabaikan dan dipinggirkan oleh pemerintah Sudan di Khartoum. Apa yang bisa kita lakukan? Bagikan sumber daya, pemikiran, dan pembelajaran serta saat menandai HMD masing-masing tahun, peringati dan renungkan Darfur sebagai bagian dari ini. Tantangan kita adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang kekejaman di antara komunis internasional. Mengembalikan keadilan. Ada kebutuhan mendesak untuk memberikan keadilan atas kekacauan yang dihadapi masyarakat lokal di seluruh wilayah. Sistem pemerintahan tradisional telah dihancurkan dan konflik dalam masyarakat telah membuat bingung hukum dan kesetiaan. Hakim yang diangkat oleh pemerintah sehingga tidak ada keadilan bagi mereka dari kelompok pemberontak dan komunitas kulit hitam Afrika. Demikian, pasukan lokal polisi dipengaruhi oleh latar belakang etnis dari mereka yang bekerja untuk mereka. Dalam kasus lain, mereka adalah kelompok yang hanya ingin bertindak sendiri, mengambil keuntungan dari kekacauan. Tetapi tidak satu pun dari situasi ini menghasilkan kepolisian yang adil dan tidak memihak untuk melindungi keluarga rentan yang tinggal di komunitas ini. 2. Mengembalikan masyarakat. Secara efektif telah ada kelompok yang kehilangan haknya, keterampilan medis, keterampilan masyarakat, dan peran kunci lainnya karena mereka semua telah dibunuh. 3. Memulihkan infrastruktur. Dalam infrastruktur ini tersebut ada 4 poin. Yang pertama, polisi. Beberapa pasukan polisi tidak memihak tetapi memanfaatkan kekacauan untuk mengejar pasukan mereka sendiri. Oleh karena itu, seperti halnya para hakim, diperlukan kepolisian yang konsisten dan andal untuk membantu memulihkan hukum dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. 2. Pertanian. Saat Janjaweed bergerak melalui wilayah Darfur, mereka menghancurkan komunitas desa sepenuhnya, membakar desa dan ladang untuk mencegah lahan ditanami. Para petani kulit hitam Afrika yang hidup dari tanah mereka sendiri sekarang sebagian besar terlantar, tinggal di kem-kem tanpa ladang untuk bercocok tanam. 3. Air. Saat ribuan orang terlantar meninggalkan desa, berpergian untuk tinggal di pinggiran kota lain, camp darurat yang ada akses ke air bersih merupakan tantangan besar. Dalam banyak hal baru pemukiman tidak ada air karena penduduk setempat membutuhkan bantuan eksternal dari lembaga bantuan untuk mengebor air dan membangun sumur. Terakhir, medis. Dokter dan bidan di komunitas lokal sebagian besar telah terbunuh atau melarikan diri karena kondisi yang mereka hadapi berbahaya. Meskipun lembaga bantuan pelatihan disediakan untuk membantu staf medis lokal, Janjaweed bahkan membunuh orang di klinik dan di rumah sakit ketika menyerang desa masyarakat, meninggalkan kurangnya keahlian medis dan penyediaan.